Hai, kembali lagi bersama Jero di sini. Hari ini aku akan mereview dan melanjutkan komik Boku no Hero. Untuk pembahasannya, pertama kita pembahasan dari eksternalnya dulu ya. Ada 4 poin yang aku sampaikan. Pertama, ukuran komik. Ukuran komiknya sendiri ini untuk lebarnya itu 11,5 cm ya, dan panjang komik ini adalah 17,4 cm. Kemudian tebal komik ini sekitar 1 cm atau ya 1 cm ya, 2 kali atau lebih sedikit lah dari komik One Piece ya. Kalau komik One Piece itu agak tipis ya, tipis. Untuk harganya sendiri, harganya dari komik ini adalah 40.000. Harga di komik ini 40.000. Kemudian untuk desain covernya di depannya ini ada 2 karakter utama ya, yaitu Deku dan Bakugo atau Midoriya Izuku dan Katsuki Bakugo. Jenis kertasnya sendiri menentukan ketebalannya ya. Jelas ini kertas yang cukup bagus ya, cukup agak premium. Komik-komik sekarang itu agak-agak tebal ya, karena kertasnya menggunakan kertas yang bagus, dan harganya juga tentunya harganya jadi agak lebih mahal, jadi 40-50 ribu ya. Oke. Untuk desain covernya sendiri ini berwarna merah. Kemudian untuk detail-detailnya, di depan ada 2 karakter, kemudian di atas ada tulisan Shonen Jump, kemudian ada Kohei Horikoshi, ada MMC atau Kompas Gramedia ya, ini terbitannya. Untuk judul volumenya sendiri Factory of a Freaking Near. Kemudian di belakangnya ada pahlawan nomor 13 atau nomor 13. Kemudian ada USG. Kemudian kalau volume pertama itu produknya adalah sampo ya, sampo dari Mountain Lady. Dari sini ada produknya itu USG ya. Pahlawan 13 ini terkenal dengan USG ya, simulasi bencana itu. Kutunggu kalian ya. Tapi yang jadi perdebatan sebenarnya pahlawan nomor 13 ini adalah apa dia ini perempuan atau laki-laki, karena di chapter ini dia disebut Pak. Kemudian untuk chapter terbaru sekarang ya, yaitu berwajah perempuan ya. Ya ini terbitannya. Oke, gak apa-apa lah, nanti kita bahas aja nanti. Di sini ada terbitannya, lihat, Kompas Gramedia. Oke, ini sinopsisnya. Oke. Oke, kita lanjut ke eksternal. Untuk eksternalnya sendiri ada 8 poin ya. Poin pertama adalah desain awal Uraraka, desain kostumnya tepatnya bisa dilihat. Kemudian ada daftar isi. Kemudian ini terdiri juga dari 9 chapter, dari chapter 8 sampai 17. Kemudian ada desain USJ bisa dilihat. Kemudian ada 4 cover ya, yang terdiri dari cover 8, 9, 14, 15. Sisanya tidak ada cover, dan ada beberapa penjelasan soal desain karakter yang tentunya menyangkut pada 2 poin terakhir ya, yaitu untuk outfit karakter atau perkenalan karakter. Ada sekitar 9 outfit karakter ya untuk perkenalan karakter, dari mulai Risemi, Yuga Aoyama, Toru Hagakure, kemudian Shoto Todoroki, Masahiro Ojiro 13, Suyu Atsuyu, Minoru Mineta, yang terakhir adalah Momo Yaoyorozu. Kemudian ada juga UA file ya di sini untuk penjelasan lebih detailnya mengenai karakter dan juga penggambaran ya untuk UA file. Untuk UA file pertama itu ada di volume 1 itu ada Midoriya Izuku. Untuk linknya kalian bisa lihat di atas pojok kanan atas. Kemudian untuk di volume 2 ini ada 2 karakter yang ada UA file, yaitu Katsuki Bakugo dan Taya Lida. Oke, kita lanjut saja langsung ke dalamnya untuk melihat. Tadi hanya sekilas saja ya. Sekarang kita langsung untuk review ke dalamnya. Nah, ini seperti yang tadi perlihatkan. Ini adalah desain karakter baju hero dari Uraraka ya. Nanti akan berubah. Kita lihat bisa berubah di cover chapter ya. Oh, ini. Jadi kayak gini, jadi berubah kan? Oke. Ada Asuyu. Lalu kemudian ada daftar isinya seperti yang tadi aku katakan. Untuk daftar isinya sendiri terdiri dari volume 8 sampai chapter 17 ya, sekitar 9 chapter ya. Oke. Sini seperti yang katakan tadi, untuk cover ininya ada Uraraka dan juga Asuyu. Oke, kita langsung lanjut. Di sini
ada tes untuk pertarungan ya, yang ada kelompok yang menjadi penjahat dan juga penjadi hero ya, untuk menghentikan nuklir. Jadi one by one, dua orang lawan 2 orang gitu ya, one by one antara Bakugo dan juga Deku, seperti cover volumenya. Nah, ini seperti yang kukatakan tadi, ini seperti yang tadi aku ceritakan, ini ada hero outfit, kemudian ada Please Sign Me 30 tahun, hari tanggal lahirnya itu 7 Juli, tingginya 185 cm, favoritnya ada radio dan TV. The backstory-nya ada seperti ini. Karakter yang muncul di bab 3 awalnya ia ingin kumunculkan sebagai om-om gemuk pembawa acara, tapi karena terasa membosankan, jadinya kuubah menjadi sosok yang memeriahkan suasana. Seangkatan dengan Eraserhead, dengan Sauta Aizawa ya angkatan. Nah, ini yang aku bilang, volume 9 ada karakternya. Tadi volume 8 juga ada. Bukan volume ya, chapter. Aku menyebut volume terus. Chapter 8 ada covernya, ini juga ada covernya. Covernya ini pertarungan antara Bakugo dan juga Midoriya Izuku ya. Oke. Ini pertarungannya. Deku ingin membuktikan ya pada Bakugo bahwa dia bisa menjadi pahlawan juga. Iya, ini masa lalunya cukup menarik di sini pertarungannya. Oke, kita lanjut lagi ke ini, ke in casual outfit. Di sini ada Yuga Aoyama 15 tahun. Ya, seperti belakangnya kita tahu, sumber terbaru kita di sini ada perkenalan Yuga Aoyama, tapi di chapter terbaru kan kita diperlihatkan bahwa Yuga Aoyama ini adalah pengkhianat ya. Apa ada ciri-cirinya di sini? Nanti kita lihat. Birthday atau hari lahirnya 30 Mei, kemudian tingginya 168 cm, favoritnya diri sendiri, sangat narsis tentunya. Di sini ada backstory-nya. Backstory-nya sendiri juga tidak paham dengan tokoh ini. Katanya aku sendiri juga tidak paham dengan tokoh ini, kata Kohei Horikoshi. Tapi karena sangat menyenangkan saat menggambarnya, jadi tidak masalah. Ini seperti mencirikan sesuatu ya. Kohei Horikoshi tidak paham, tiba-tiba merahasiakan. Oke, di sini ada file. Di sini menceritakan quick dan juga beberapa penjelasan soal baju dan lain-lain dari karakter ini, lebih jelasnya dan lebih detailnya. Bahkan UE file yang kedua ya. Yang pertama itu adalah Izuku Midoriya. Di sini ada Katsuki Bakugo, quicknya kelenjar keringat di telapak tangannya mengalami mutasi. Keringat dari telapak tangannya mampu mengeluarkan cairan mirip nitroglycerin yang kemudian dapat diledakkan. Dia bisa mengeluarkan keringat itu sesuka hatinya, tapi aktivitas yang menghasilkan keringat akan melipat gandakan jumlahnya. Jadi dia sangat kuat saat musim panas, tapi yang lambat saat musim dingin. Yang jelas semakin dia berkeringat, maka kekuatan quicknya miliknya akan semakin bertambah. Yang luar biasa kuat tanpa efek samping, berarti pemuda berandalan dengan masa depan cerah. Quicknya adalah explosion ya, atau ledakan. Kemudian untuk karakternya sendiri, Bakugo ini di sini ada rambut Bakugo jabrik dengan dahsyat katanya. Dahsyatnya mata Bakugo lancip dengan dahsyatnya hingga sudut 80 derajat terketku sampai 90 derajat katanya, kata Kohei Horikoshi. Kemudian diri Bakugo berpikir sempit dengan dahsyatnya. Kemudian telapak tangan Bakugo bisa meledak dengan dahsyatnya. Kulitnya tebal katanya. Celana Bakugo terlalu bawah, seharusnya dipakai dengan benar katanya. Ini gaya style Jepang ya, celananya itu longgar dan agak melorot ke bawah. Entah kenapa itu gaya yang keren kalau di Jepang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pertarungannya dimulai. Pertarungan seru kalau di animenya. Di sini juga seru tampaknya sebenarnya. Ini juga anak yang tidak memiliki bakat, tapi dia menganalisis semuanya, si Deku itu. Kemudian ini ada No Close Toru Hagakure 15 tahun,
Lahir 16 Juni, tingginya 152 cm, favoritnya karamel. Kemudian program TV iseng dengan kamera tersembunyi. Di sini tidak terlihat ya, karena ini si manusia invisible yang tidak terlihat itu. Di sini ada backstory-nya. Oh ya, belakangan di chapter terbaru juga tuh Ogakure itu diperlihatkan ya, wajahnya sangat kawaii. Oke, backstory. Awalnya dia ku buat sebagai laki-laki, tapi kemudian rasanya lebih menarik kalau dia ku jadikan perempuan begitu. Begitulah pikirku. Aku ingin segera memperkenalkan Quick miliknya, tapi tidak berjalan sesuai keinginanku. Aku akan berusaha supaya bisa menampilkannya. Pada akhirnya memang ditampilkan ya. Oke, di sini pada akhirnya Deku lah yang menang. Dia menang dalam peperangan karena dalam pertempuran ya. Lanjut. Di sini pertarungan antara Todoroki Soto dengan Toru Ogakure, tapi pada akhirnya semua pemenangnya ya Kacang harus belajar bahwa dia bukan yang terhebat. Di WoW itu banyak orang-orang hebat. Oke, di sini ada perkenalan in casual outfit Soto Todoroki, 15 tahun, tanggal lahirnya 11 Januari, tingginya 176 cm, favoritnya adalah Soba ya. Di sini ada backstory-nya ya. Setelah Ijuku, Katsuki, dan juga Ochako, kurasa dia adalah tokoh pertama atau kedua yang kubuat di antara para siswa di kelas. Ingatanku agak kabur, mungkin malah sudah kubuat sebelum mereka bertiga, karena satu dan lain hal, dia masih belum muncul hingga saat ini. Dia anak yang pendiam. Kemudian ada extra story. Aku menerima surat yang menyenangkan. Kenapa pada bab 5 dan volume 1 tertulis satu kelas berisi 18 orang, tapi ternyata ada 20 siswa. 18 siswa yang dimaksud adalah siswa yang masuk melalui jalur biasa. Todoroki dan Yorozu masuk melalui jalur rekomendasi. Jika mereka tidak termasuk, maafkan cara penceritaanku yang membingungkan. Ya memang ada 4 orang malah ya. Kan yang masuk seleksi itu termasuk kelas A, kelas B ya. Untuk pahlawan itu, kelas pahlawan itu ada 38. 36 kalau tidak salah ya, 36 atau 38. Pokoknya ada 4 orang siswa rekomendasi ya. Tapi di sini baru diperkenalkan di kelas A, dan di kelas B juga ada 2 orang siswa rekomendasi. Oke, berikutnya adalah UA file nomor 3. Ada Tanya Lida. Quicknya engine, di betisnya terdapat alat menyerupai mesin yang mampu membuatnya berlari dengan cepat. Bahan bakarnya adalah 100% jus jeruk. Asam karbonat dapat membuat mesinnya macet. Kemudian mampu beradaptasi dalam berbagai situasi dengan mengatur kecepatan antara gigi 1, 2, sampai 3, dan seterusnya. Teruslah berlari Lida katanya. Oke, di sini ada penjelasan karakternya. Untuk karakternya, kacamata Lida berbentuk persegi, mata Lida berbentuk persegi katanya. Kemudian tubuh Lida, tubuh berotot yang mampu menopang kecepatan kakinya. Tangan Lida mampu mempermainkan lawannya dengan gerakan-gerakan aneh. Kaki Lida membuatnya kesulitan saat harus mengenakan celana panjang. Oke, kita lanjut. Di sini ada ya pemilihan ketua kelas ya. Yang memilih Deku itu 3 orang, yaitu Deku sendiri, Lida, dan juga Ochako. Sementara yang memilih Yorozu, kenapa bisa 2 orang, adalah satu lagi Soto Todoroki kalau tidak salah. Nanti akan diceritakan. Tapi pada akhirnya Deku malah memilih Lida sebagai ketua kelas karena lebih layak, kata Deku, karena insiden pembobolan masuk SMA UA ya. Oke, kemudian ada Mashiro Ojiro, 15 tahun, tanggal lahirnya 28 Mei, tingginya 169 cm, favoritnya ilmu bela diri. Kemudian backstory-nya, dia memiliki ekor yang kuat, hanya itu saja. Walaupun hanya itu yang dimilikinya, tapi dia berhasil lulus. Itu artinya dia cukup kuat. Kurasa dia adalah tipe pekerja keras.
Sosok belakang Ojiro. Sosok belakang Ojiro itu ekornya seperti ini ya. Karena ada beberapa penyesuaian kalau misalkan beli ke toko baju katanya. Jadi kalau bajunya tidak punya ekor, misalkan bukan baju, celananya tidak memiliki lubang untuk ekornya, maka dia tinggal minta saja ke pegawai di departemen store atau mall gitu, kata Horikoshi di sini penjelasannya. Oke. Di sini ada chapter 13. Ya, aku tidak memfokuskan pada chapternya karena di sini aku hanya mereview outfit dan beberapa hal yang jarang diceritakan ya. Karena kalau kalian ingin cerita chapternya, mungkin kalian bisa komen di bawah, bisa nanti aku buatkan. Tapi untuk sementara aku tidak mereview chapternya karena kalian bisa nonton juga di animenya. Tapi kalau nanti yang dibuatkan, kalian tinggal komen aja dan tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Oke, kemudian ada number 13 atau nomor 13 ya. Usia 28 tahun. Tanggal lahirnya 3 Februari, tingginya 80 cm, favoritnya museum, film dokumenter alam. Ini masih jadi tanda tanya ya, gendernya kan tidak ada, laki-laki atau perempuan di sini nggak ada. Tapi di yang terbaru sih dia perempuan sih wajahnya, tapi nggak tahu juga. Oke, the backstory membuatnya aku bermaksud membuat hero yang tak hanya memiliki kekuatan tempur saja. Aku lumayan suka dengan desainnya. Kemudian ada yang penasaran dengan sosok di balik kostum? Tentu saja pasti semua orang penasaran ya. Kalau memang bisa nanti akan kutampilkan, kalau tidak bisa tidak akan kutampilkan katanya. Oke, di sini ada chapter 14. Chapter 14 ini ada kawan-kawan dari kelas A ya. Ini semua ada siswanya, tapi nanti di volume 3 kalau tidak salah akan diperkenalkan semuanya di nama-namanya ini. Oke, kita lanjut aja untuk sementara. Ini dia musuh yang sangat kuat untuk lawan All Might, yaitu Nomu. Tapi di sini Sotai Jawa yang melawannya. Sungguh tidak imbang sebenarnya karena mereka dikepung ya, banyak orang dikeroyok dan mereka cuma siswa, tapi siswa pahlawan. Di sini Deku mengeluarkan kekuatannya. Lihat, cukup menarik. Mereka dipisah-pisah berpencar. Nanti ada denahnya. Oke, di sini ada Sui Atsuhi, usia 15 tahun, kemudian tanggal lahirnya 12 Februari, tingginya 150 cm, favoritnya hujan dan jelly ya. Backstory-nya, dia gadis yang mirip katak. Sebenarnya aku sudah ingin menggambarnya sejak masih mengerjakan karya-karya sebelumnya. Akhirnya aku bisa melakukannya. Awalnya ya aku buat sebagai anak laki-laki, tapi setelah anak perempuan di dalam kelas terlalu sedikit, akhirnya dia ubah jadi perempuan. Aku bersyukur melakukannya. Aku juga menyukai desainnya kayak gini, dingin katanya. Dia akan hibernasi lah kalau kedinginan. Si Atsuhi. Di sini ada All Might untuk volume 15. Di volume 15 ini versus. Aku tidak menceritakan volume sebelumnya karena tidak berfokus ke sana. Aku akan buat konten terpisah. Kalau kalian mau per chapter nanti akan kubuatkan. Tinggal komen aja di bawah. Oke, di sini ada pertarungan di klub Midoriya. Oke, di sini ada In Winter Outfit Mineta Minoru, 15 tahun, tanggal lahirnya 8 Oktober, tingginya 108 ya, 108 cm, favoritnya wanita. Backstory-nya, dia tokoh yang sudah kutetapkan sejak awal konsep cerita ini. Aku sendiri senang menggambar tokoh mesum, tapi karena kurasa ada juga orang yang kurang suka dengan tokoh mesum, jadi kubuat dia menjadi tokoh kompleks yang lebih berimbang. Kemudian ada extra story-nya. Karena aku sering mendapat surat yang menanyakan. Oke, ada extra story-nya. Karena aku sering mendapatkan surat yang menanyakan cara Minoru lulus ujian masuk, maka akan kujawab di sini. Pertama, seperti kata Izuku, quick miliknya sebenarnya cukup kuat karena isi ujiannya hanya melumpuhkan villain virtual. Dia memperoleh poin dengan cara membuat lawan tidak bisa bergerak karena perangkap yang dipasang di tanah. Muk juga dengan penyegel ujung penampang lawan. Hanya saja perangkap tidak berguna saat harus berhadapan dengan musuh karena langsung ketahuan dan tidak
dan tidak bisa dihindari dengan mudah. Itulah kelemahannya. Oke, kemudian ini ada pertarungan. Deku berhasil menyelamatkan. Oke, ini ada denah USG ya. Di denah USG ini menggambarkan posisi dan letak semua siswa UA. Semuanya ada ya. Di sini dari mulai Asuyu, Mineta, Midoriya itu satu kelompok. Kemudian ada Tokoyami, Koda satu kelompok. Ada Eizawa di tengah alun-alun. Kemudian ada yang di pintu masuk itu ada nomor 13. Lida, Uraraka, Soji, Sato, Zero, Asido, kemudian Bakugo dan juga Kirishima di satu tempat ya. Di zona reruntuhan, zona longsor ada Todoroki. Kemudian zona pegunungan ada Yaoyorozu, Jiro, dan Kaminari. Tapi yang tidak ada itu cuma Aoyama dan juga Hagakure. Tapi belakangan Hagakure bersama Todoroki di area longsor. Yang tidak ada itu cuma Aoyama. Itu yang membuktikan sebenarnya ada kecurigaan dari awal ya. Dari kalau chapter terbaru sekarang kan membuktikan bahwa Aoyama itu pengkhianat, tapi juga sudah ada tanda-tanda yang aneh dari Aoyama sebenarnya. Mari kita nikmati berbagai bencana yang ada. Setelah denah, mari kita lanjutkan ke chapter berikutnya. Oke, terus di sini Nomu ya berhasil melumpuhkan Sota Aizawa atau Eraserhead. Oke, ini yang terakhir mungkin untuk outfit casual atau casual outfit Momo Yaoyorozu. 15 tahun, tanggal lahirnya 23 September, kemudian tingginya 174 cm, favoritnya membaca, terutama ensiklopedia katanya. Kemudian di sini di sini ada backstory-nya, katanya ada kesalahan ya untuk penjelasan kemampuan Quick-nya di majalah Jump dengan di komik. Katanya dia tidak bisa menciptakan benda organik katanya. Itu salah. Karena penjelasan yang benar ada dia tidak mampu menciptakan benda yang makhluk hidup ya. Tapi selain benda yang makhluk hidup dia bisa menciptakan banyak hal. Karena itu ada kesalahan. Kalau hanya benda organik, ada benda yang tidak bisa dia buat ya, seperti baju dan lain-lain. Oke, ada aksesorinya sama seperti Lida. Awalnya Quick-nya direncanakan untuk pahlawan profesional ya, tapi dia ingin melihat bagaimana Quick ini dipakai oleh amatir, kata Kohei Horikoshi. Oke, ini chapter terakhir 17, game over. Karena di sini All Might kalau tidak salah datang di chapter akhir. Ya, di sini mereka akan dilenyapkan oleh Shigaraki. Si Deku itu, tapi di tangan lainmu dan All Might datang. Dan habis. Ini produksi 2014 di Jepangnya, di Indonesianya sendiri 2017. Sekian, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir dan see you soon. Sampai jumpa di video berikutnya.